Halo Kak. Halo Kak. Tiara. Salam. Ada berapa di sini? Lumayan. Kok tahu aja sih? Tahu dong Teh. Gimana hari ini? Perasaannya gimana nih? Perasaannya aku lagi kurang sehat ya. Kurang sehat. Ya. Biasalah seperti biasa, tapi aku dalam dulu ya. Teh ini buat Ini yang udah keberapa ini? berapa Teh? Apanya? Laporan yang keberapa? Aku nggak hitung, ada kanan jadi dulu ya. Oke Teh. Gitu. Oke. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Hari-hari berat harus dijalani oleh Tiara Marlin. Setiap Senin dan Kamis Tiara Marlin harus lapor ke Polres Depok. Sesuatu rutinitas yang cukup berat yang harus dijalani oleh Tiara Marlin. Apalagi kini dia seperti ditinggal sendirian, ditinggal oleh teman-temannya. Jika kemarin Irma Rahim masih menemani untuk melapor dan kemudian menemani untuk mediasi, kini nampak Tiara Marlin ditemani seorang wanita berjilbab, entah saudaranya atau asistennya. Yang jelas Tiara Marlin datang lagi ke Polres Depok untuk melapor dan dia mengaku kurang sehat. Tiara Marlin juga sempat mengeluhkan bahwa dia sudah banyak ditinggal oleh teman-temannya, karena kita tahu dia sudah tidak lagi bersama Dodi Sudrajat, meskipun dia mengaku masih kontak-kontakan, dan juga circle-nya seperti pengacaranya Firdaus Uyogo juga sudah mundur dari membela Tiara Marlin. Pengacara yang baru juga tidak pernah menampakkan dirinya. Artinya Tiara Marlin kini seperti sendirian dan harus ditinggal sendiri untuk menghadapi segala macam tuntutan yang dibebankan kepadanya dan statusnya sebagai tersangka saat ini yang sepertinya begitu berat. Tetapi itulah konsekuensi yang harus dijalani Tiara Marlin akibat ucapan-ucapannya di media sosial yang sering menimbulkan sakit hati kepada orang lain, bahkan juga netizen. Sehingga netizen pun banyak yang tidak simpati meskipun Tiara Marlin menangis-nangis di depan kamera dan mengaku banyak keluhan dan masalah yang terjadi saat ini, termasuk soal anak, dan dia dikatakan ditalak 3 oleh suaminya. Jadi aku kalau nggak ini sendiri gitu, kan ngobatin sendiri ya mbak, mau siapa lagi gitu. Baru-baru kayak gitu teman-teman pun yang bilang kenal, yang kenal sama kita aja bilang gak kenal. Apa kalau aku cukup tahu yang inilah teman gitu kan. Tapi ada lah ya yang masih support gitu. Yang kita harus koordinasi. Yang bikin aku semangat anak yang paling besar ya, pokoknya anak-anak. Anak-anak bilang Saya nggak mikirkan teman lagi gitu kan, maksudnya gini, nggak apa-apa lah punya temannya, syukur alhamdulillah. Punya juga kalau misalnya hanya memanfaatkan saya, hanya mereka lagi butuhnya aja dengan saya baru mereka datang lagi menghina. Tapi ada salah satu aku cap jempol juga untuk teman-teman nanti setelah selesai. Misalkan kasus ini semua, saya akan berterima kasih untuk teman-teman yang sudah mensupport juga. Saya akan mengajak mereka gitu kan, yang sudah apa yang bilang nggak kenal sama aku, biarin aja nggak apa-apa gitu kan. Emang aku juga nggak hidup dari mereka, aku nggak pernah menyusahkan mereka gitu. Hak mereka mau nganggap saya teman apa nggak, cuma nggak cukup tahu aja gitu. Abang sendiri dengan kasus ini berkomentar apa? Ya memang begitulah teman banyak biasanya mendekat saat ada kepentingan dan keperluan, dan saat seseorang tampak kuat dan tampak bahagia. Tapi
saat seseorang mengalami kesusahan dan kesedihan serta mengalami masalah, banyak teman yang akan pergi karena takut terimbas dengan masalah yang dialami oleh si teman tadi. Dan begitulah memang kehidupan ini tidak selalu bisa diprediksi dan tidak semulus yang diinginkan oleh banyak orang. Kini Tiara Malin harus menjalani hal itu sendiri. Dia mengatakan bahwa anaknya lah yang sering menguatkan dirinya, anaknya yang paling besar. Tapi apapun itu, memang hukum harus dijalankan dan juga seseorang akan menerima segala konsekuensi akibat perbuatannya sendiri. Siapa yang menanam, dia akan memanen. Siapa yang menabur, dia pula yang akan menuai. Hukum itu nampaknya berlaku bagi semua orang. Jika menanam padi saja kadang tumbuh rerumputan di sekitarnya, apalagi menanam rumput. Jangan pernah berharap padi yang akan tumbuh. Beda profesi, lagian dia kan sama-sama orang Padang juga ya. Kalau orang Padang itu biasanya kan emang nggak ngerti juga beda sama Sunda kan. Sejalan gitu ya. Iya betul makanya aku udah ini ya, justru emang suami aku mengarahkan untuk yang lebih baik lagi. Nggak mungkin dong gitu kan sebagai suami mengarahkan yang tidak baik. Cuman iya, kenapa biasanya mungkin aku orangnya lembut gitu kan, jadi ada ngomong sedikit pun aku bener-bener sakitnya itu, ya Allah gitu kan, sampai segitu kan gitu kan. Sampai separah itu teh mempengaruhi rumah tanggamu dengan kasus ini teh? Tuh, aku bingung juga, makanya bingung aku harus ngomong apa. Makanya aku nggak apa-apa kalau misalnya di jalannya. Jadi aku kalau nggak ini sendiri gitu kan, ngobatin sendiri ya nggak mau siapa lagi gitu. Baru kayak gitu teman-teman pun yang bilang yang kenal sama kita aja bilang nggak kenal. Nggak apa-apa lah, aku cukup tahu yang inilah teman gitu kan. Tapi ada lah ya yang masih support gitu. Yang kita harus koordinasi. Yang bikin aku semangat anak yang paling besar ya pokoknya anak-anak. Anak-anak bilang apa? Saya nggak mikirkan teman lagi gitu kan, maksudnya gini, nggak apa-apa lah punya temannya, syukur alhamdulillah. Punya juga kalau misalnya hanya memanfaatkan saya, hanya mereka lagi butuhnya aja dengan saya baru mereka datang lagi menghina. Tapi ada salah satu aku ucap jempol juga untuk teman-teman nanti setelah selesai. Misalkan kasus ini semua, saya akan berterima kasih untuk teman-teman yang sudah mensupport juga. Saya akan mengajak mereka gitu kan, yang sudah yang bilang nggak kenal sama aku, ya biarin aja nggak apa-apa gitu kan. Emang aku juga nggak hidup dari mereka, aku nggak pernah menyusahkan mereka gitu. Hak mereka mau nganggap saya teman apa nggak, cuman saya cukup tahu aja gitu. Abang